Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai pelajaran hari ini, mari kita berdoa dalam hati dulu, dipimpin oleh KM. Sebelum belajar, mari kita berdoa di dalam hati. Mulai. Doa selesai. Memberi salam. Gimana kabarnya hari ini anak-anak? Sehat? Hari ini ada yang nggak masuk nggak? Siapa yang nggak masuk? Kenapa Akbar? Oh sakit. Hari ini Bapak dalam sesi pertama akan menjelaskan tentang pembelajaran terpadu. Temanya peduli lingkungan hidup, yang artinya cara menjaga kebersihan lingkungan. Pengertian lingkungan bersih adalah lingkungan yang bebas dari sampah, kotoran, bau tidak sedap, dan bebas dari serangan penyakit. Lingkungan yang bersih menciptakan suasana yang nyaman, sehat, dan menyenangkan untuk belajar seperti beraktivitas. Ciri-ciri lingkungan yang bersih adalah contohnya seperti di kelas, tidak ada sampah berserakan. Kalau di lingkungan sekolahnya saluran air lancar dan tidak tersumbat. Tersedia juga tempat sampah terpilih maupun untuk sampah yang organik ataupun anorganik. Dan di lingkungan sekolah juga udaranya segar, tidak berbau atau kelihatannya hijau tanamannya. Dan manfaat menjaga kebersihan lingkungan seperti menghindari dari penyakit seperti diare, demam berdarah, dan penyakit kulit lainnya. Menciptakan suasana belajar yang nyaman dan kondusif, menjaga keindahan sekolah dan tempat tinggal, menumbuhkan kebiasaan peduli terhadap lingkungan sejak dini. Dan yang keempat, perilaku yang menunjukkan sikap kepedulian lingkungan hidup, contohnya seperti membuang sampah pada tempatnya dan mengikuti kegiatan kerja bakti bersama teman, dan membersihkan kelas setiap pagi, menyiram dan merawat tanaman sekitar sekolah, menghemat penggunaan air dan listrik, melakukan pemilihan sampah organik dan anorganik. Dan yang kelima, masalah lingkungan yang sering terjadi di sekolah, sampah plastik menumpuk di sudut kelas atau halaman, tempat sampah tidak digunakan dengan benar, sekolah tersumbat, banyak daun kering menumpuk di halaman, kekurangan kesadaran siswa menjaga kebersihan kelas. Dan cara mengatasi masalah lingkungan adalah mengadakan piket kelas yang terjadwal, mengadakan kegiatan rutin Jumat bersih, menyediakan tempat sampah terpisah, dan memberi papan himbauan atau poster kebersihan dan setiap sudut kelas, membuat kelompok kecil untuk memantau kebersihan lingkungan sekolah. Dari yang tadi Bapak jelaskan materi tentang menjaga kebersihan lingkungan, ada yang mau ditanyakan nggak? Hah? Tidak? Mengerti nggak? Ada yang mau bertanya apa mau sama Bapak ditanya? Tanya aja sama Bapak. Ini ya.
Ada yang tahu nggak ciri-ciri lingkungan yang bersih itu seperti apa? Ayo, apa? Ada sampah berserakan, saluran air lancar dan tidak tersumbat, tanaman tumbuh subur dan teramat. Oh, ya betul. Nah kalau gitu sama Bapak diperjelas lagi ya. Tadi kan ciri-ciri lingkungan bersih itu jawabannya apa? Ada sampah berserakan, saluran air lancar dan tidak tersumbat, tanaman tumbuh subur dan teramat. Nah, tadi kan siapa namanya? Alfa jawabnya tidak ada sampah berserakan. Contohnya seperti di kelas ini kan bersih. Nah, ini udah bagus kebersihannya. Seperti di lapangan tidak ada air yang tersumbat oleh sampah atau apapun itu. Jadi baguslah lingkungannya. Dan yang kedua, udaranya juga kita kalau istirahat suka segar kan udaranya, jadi tidak ada debu yang mengganggu udara kita. Silakan, tidak ada itu. Dan yang ini ada yang mau bertanya lagi nggak? Atau mau ditanya? Ya. Ada yang tahu nggak manfaat menjaga kebersihan lingkungan? Apa? Menghindari dari penyakit seperti diare, demam berdarah, dan penyakit lainnya. Menciptakan suasana belajar yang nyaman dan kondusif. Nah, terima kasih jawabannya. Jadi kan seperti ini, menghindari dan dari berbagai penyakit seperti diare, demam berdarah, dan penyakit kulit lainnya. Jadi kita itu kalau menjaga kebersihan berefek juga ke badan kita. Jadi badan kita itu selalu sehat kalau kita menjaga kebersihan lingkungan. Jadi menciptakan suasana belajar yang nyaman dan kondusif. Misalkan kalau suasana kelas kita itu kotor atau gimana, kan belajar kita juga nggak enak ya, dia nggak fokus untuk belajar, betul nggak? Mau ditambahin coba menjaga keindahan sekolah dan tempat tinggal. Nah, contohnya kalau menjaga keindahan sekolah, kita itu misalkan harus menjaga tanamannya, lingkungan sekolah kayak lapangan kan itu lapangannya bersih. Jadi kalau kita olahraga enak, nggak terganggu oleh sampah atau apapun itu. Seperti itu, ada yang mau ditanyakan? Mengerti? Dan yang selanjutnya mau ditanya lagi sama Bapak? Perilaku yang menunjukkan sikap peduli lingkungan, ada yang tahu nggak? Jadi kita itu harus peduli lingkungan, tahu? Apa? Ayo. Membuang sampah pada tempatnya dan membersihkan kelas setiap pagi. Oke. Nah, kan sama Bapak mau dijelasin lagi ya, biar jelas ya. Jadi perilaku yang menunjukkan sikap peduli lingkungan itu membuang sampah pada tempatnya. Seperti kalian membuang sampah udah pada tempatnya belum? Betul, serius. Jadi biar enak kalau kita membuang sampah udah pada tempatnya. Jadi nggak perlu susah-susah lagi kayak membuangnya ke tempat yang lain. Jadi mengikuti kegiatan kerja bakti juga harus ada seperti kayak Jumat bersih atau apapun itu. Contohnya kayak di rumah suka ada yang suka ikut kerja bakti nggak? Bagus kalau gitu. Dan selanjutnya masalah lingkungan yang sering terjadi di sekolah. Nah, kalau ini sama Bapak akan dijelasin ya. Jadi seperti ini kalau masalah lingkungan yang sering terjadi di sekolah. Jadi kita kalau jajan itu kan sering sampah plastiknya menumpuk di sudut kelas atau halaman. Kalau di sini enggak kan? Bersih. Jadi harusnya kita itu kan membuang sampah itu pada tempatnya karena kebersihan itu sebagian dari Iman.
Dan selanjutnya ada yang tahu nggak cara mengatasi masalah lingkungan biar jadi bersih? Ada yang tahu nggak? Contohnya kayak di kelas ini, kalau mau bersih itu harus gimana? Tahu nggak? Nah, kalau gini dijelasin sama Mbak ya. Cara mengatasi masalah lingkungan, contohnya kayak di kelas mengadakan piket kelas yang terjadwal. Gimana di sini tiap pagi suka ada piket nggak? Jadi kalau kita ada udah terjadwal, misalkan piket tiap pagi, jadi kan di dalam kelasnya juga enak kalau kita belajar tidak bau, tidak apapun itu. Yang kedua, mengadakan kegiatan rutin Jumat bersih. Suka ada fungsi nggak di sini? Ada? Ya. Jadi bagus kalau kita ada Jumat bersih. Kan keseluruhan siswa sekolah yang di sini mengikuti Jumat bersih. Menyediakan tempat sampah terpisah organik dan non-organik. Jadi contohnya kayak organik itu sampah yang bisa terurai, contohnya seperti daun. Nah itu non-organik. Kalau yang organik itu seperti sampah plastik yang tidak bisa terurai. Jadi itu harusnya dikubur ataupun dibakar namanya. Yang selanjutnya, memberi papan himbauan atau poster kebersihan di setiap sudut kelas. Nah jadi kayak di lapangan harus ada poster menjaga lingkungan sekolah biar bersih. Jadi setiap siswa itu biar bisa membuang sampahnya ke tempat sampah. Jadi enak, kelihatannya bersih kalau udah diatur sedemikian rupa. Ada yang mau ditanyakan nggak? Mengerti? Nah, terima kasih kalau gitu. Assalamualaikum. Sekian dan terima kasih. Materi dari Bapak. Assalamualaikum.